Honda HR-V 18 tahun 2016. Nah, HR-V ini bisa jadi alternatif yang menarik buat kalian lagi pengen HR-V. Soalnya HR-V yang baru kan sekarang yang 15 aja harganya udah 400 jutaan. Sedangkan yang ini varian 18 mesin 1800 cc tapi harganya udah lumayan jauh di bawah 300 juta. Nah, yang kita videoin kali ini adalah HR-V 18 yang JBL Edition, alias yang punya sound system yang lebih premium dibanding 18 biasa. Nah, kita videoin HR-V 18 ini di Karsam Experience Center Puri. Nah, buat kalian yang lagi mau beli mobil bekas pas banget nih, karena di bulan Oktober ini Karsam punya program Oktoberfest, di mana ada diskon buat beberapa pilihan mobil bekas di sini sampai 60 juta loh. Plus ada diskon tambahan 6,5 juta juga kalau trade in di Karsam. Dan kalau itu aja belum cukup, khusus di tanggal 8-16 Oktober juga ada program lagi yang namanya Karbolnas 10-10. Nah, ini diskonnya lebih gede lagi nih. Buat beberapa pilihan mobil ada diskon sampai 80 juta loh. Dan diskon tambah 6,5 juta kalau trade-in tadi juga ada. So, buat kalian yang lagi nyari mobil bekas, ini bener-bener waktu yang pas buat lihat di Karsam karena promonya lagi menarik banget. Dan tentunya kayak biasa, beli mobil di Karsam juga pasti dapat 4 poin ini nih. Pertama, setiap mobil di sini udah lewatin hasil inspeksi 175 titik. Kedua, harga yang tertera udah harga pasti. Ketiga, mobil bekas yang kalian beli ada garansinya 1 tahun mencakup mesin, transmisi, dan AC-nya. Terakhir ada jaminan 5 hari uang kembali. Buat detailnya langsung klik link di kolom deskripsi ya. Dan buat detailnya simak di 10 halaman konten dari Honda HR-V 18. Satu, apa itu HR-V JBL Audio? Oke, jadi HR-V 18 JBL Audio ini sebenarnya model limited atau terbatas ya. Pertama dihadirkan di Gias 2015, itu cuma 300 unit aja. Dan dengan nama HR-V 18 CVT Special Edition JBL Audio. Dan di Maret 2016, itu ditambahin lagi 800 unit. Yang namanya jadi HR-V 18 CVT JBL Audio aja. Jadi totalnya sih harusnya ada 1100 unit di Indonesia. Dan varian ini bukan varian di atas 18 Prestige ya. Justru dia ditaruh di antara varian 15E dan 18 Prestige karena ada beberapa fitur yang di Prestige ada tapi di sini nggak ada. Tapi ya emang varian ini dapat sound system khusus dari JBL. Nah, di tahun 2017-nya varian JBL audionya dipindahin ke HR-V 15E Special Edition-nya. Jadi yang 18 JBL ini cuma ada keluaran 2015 dan 2016 aja, dan mungkin 2017 awal banget lah. Dulu di tahun 2015 harganya dia 350 jutaan, selisih 15 juta lebih murah dibanding varian 18 Prestige ya. Sedangkan harga bekas khusus varian JBL Audio ini start dari 240-an juta sampai 270-an jutaan, tergantung tahun dan kondisi tentunya. 2. Mesin 1800 cc. HR-V 18 JBL Audio ini pakai mesin yang sama kayak 18 Prestige ya. Mesin 1800 cc SOHC bertenaga 137 HP atau 139 PS, alias lebih tinggi sekitar 19 HP dari yang HR-V 15, dan torsinya 169 Nm atau lebih tinggi 24 Nm dibanding yang 1500 cc. Nah, dibanding HR-V baru yang pakai mesin 1.5 turbo, jelas ini nggak ada apa-apanya lah ya. Tapi ini udah kerasa cukup banget sih mesinnya. Bahkan kita udah review lengkap juga mesin ini di HR-V 18 yang facelift. Bisa kalian cek linknya di sini ya. Transmisinya CVT yang ada simulasi mode manual 7 percepatan yang bisa dikontrol pakai pedal shift ini. Dan tentunya kayak setiap kompetitornya, HR-V ini penggerak roda depan. 3. Sound System JBL. Yang spesial dari HR-V 18 JBL Audio ini jelas sound systemnya ya. Dirombak pakai sound system premium dari JBL. Speaker depannya diganti JBL CS7 series komponen. Ini terdiri dari mid bass 165 mm dan tweeter 46 mm. Dan speaker belakangnya diganti JBL CS7 juga. Sebenarnya di beberapa model, grill speakernya ada yang dipasang emblem JBL-nya. Tapi di yang kita videoin ini dan di banyak model HR-V JBL lainnya juga, itu nggak ada emblemnya di grill speakernya ya. Tentunya nggak lengkap dong kalau tanpa amplifier. So, di bawah jok penumpang depan juga dimasukin DSP amplifier 8 channel JBL CSA series supaya bisa ngangkat output suara speaker barunya. Head unit HR-V 18 asli masih dipercayain alias Kenwood DDX7035BT. Tapi di varian JBL ini ditambahin satu equalizer baru yang disebut Fine Tune buat optimalin sound system barunya ini. So, sound stagingnya dan tonal low mid high-nya lebih baik dibanding yang standar ya. Nice! 4. Fitur tidak selengkap Prestige. Nah,
Dibanding 18 Prestige yang nggak ada di varian JBL ini panoramic sunroof ya. Ini yang jadi salah satu alasan kenapa varian JBL ini lebih murah dibanding varian Prestige. Sisanya sama sih, tapi rem parkirnya elektrik. Buat yang belum tahu cara pakainya, tinggal kita angkat kayak gini sambil injek rem dan rem parkirnya nyala. Buat matiin ya, tinggal ditekan gini sambil injek rem atau tinggal injek gas saja di gigi D sambil seat belt driver udah terpasang ya. Ada brake hold juga, ini bisa nahan rem mobilnya secara otomatis pas kita injak rem sampai mobil berhenti. Jadi kalau di lampu merah kita nggak perlu tahan pedal remnya terus-terusan sendiri. AC-nya single zone auto climate control alias tinggal set aja suhu berapa dan klik auto, nanti kipasnya bakal menyesuaikan. Kontrolnya tentu tombol kapasitif ya. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panasnya 28 derajat. Kalau kita slide tangannya kayak gini di kontrol temperaturnya, slide ke atas buat bikin ke 25 derajat langsung dan sekali lagi buat bikin ke 28 derajat. Kalau slide ke bawah itu buat langsung bikin ke 25 derajat lagi dan slide ke bawah sekali lagi buat langsung bikin ke suhu paling rendah. Praktis ya. Ada buat atur arah angin ke kaki juga dan tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga ya. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik aja tombol hitam di handle ini dan tombolnya juga ada di sisi penumpang depannya. Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya yang warna merah ini. Spionnya lipat elektrik meski nggak lipat otomatis pas kita kunci mobilnya, jadi tinggal klik tombol ini aja. Instrumen clusternya unik nih, lingkar di tengahnya. Kalau mesinnya habis kita matiin, terus kita klik tombol di atas, nanti dia bisa berubah-ubah warna. Jadi bisa pilih warna yang kita suka. Kalau putar jarum yang di atas pas lampunya lagi kita nyalain, bisa naik turunin brightness-nya instrumen clusternya. Di kiri ada indikator gigi dan yang di kanan MID-nya. Paling atas ada konsumsi BBM real time dan jam, dan di bawah ada indikator temperatur luar. Infonya ada odometer, trip A, ada sisa jarak berkendara, konsumsi BBM rata-ratanya dari trip A dan trip meter B, dan konsumsi rata-rata dari trip B. Jadi dua-duanya ada konsumsi rata-ratanya ya. Dan ada buat atur jam juga. Inputnya yang bawaan mobil cuma ada satu power outlet aja ya, sayangnya di bawah sini. Di belakang ini padahal ada dudukannya tapi dikosongin. Sedangkan kalau yang bawaan head unit ada satu HDMI port dan satu USB port di dalam sini. Jendelanya yang auto up down hanya sisi driver aja. Lampunya masih belum otomatis, tapi ini auto off sih kalau kita lupa matiin switch lampunya tapi udah terlanjur matiin mesin mobilnya ya. Wipernya juga intermittent tapi belum variabel, intermittent standar aja. Di setir sebelah kanan ada cruise control, alias fitur yang kalau kita nyalain bisa nahan kecepatan mobilnya sendiri tanpa kita perlu injak pedal gasnya. Di sebelah kiri ada tombol pengatur audio tanpa tombol teleponi tapi ya sayangnya. Dan terakhir, detail head unitnya, kayak yang tadi kita bilang, ini Kenwood DDX 7035BT. Di masanya, dulu ini cukup high-end ya. Ada beberapa tombol fisikal di bawah, termasuk tombol volume. Dan kalau klik tombol yang paling kanan sini, dia bisa buka head unitnya buat masukin CD. Media yang bisa diputar ada radio, USB, Bluetooth, dan ada beberapa AV input juga ya. Dan kalau buka full menu ini, ada navigasi, ada HDMI kalau kita colok kabelnya, ada aplikasi buat mirroring juga. Dan di settingsnya cukup lengkap nih ya, terutama di bagian audionya. Equalizernya ada fine tune khusus buat JBL tadi, settings audio kayak bypass dan lain-lain juga. Settings layarnya ini sudut kemiringannya bisa diubah-ubah juga ya. Cukup oke sih, meski jelas nggak secanggih di HRV yang baru yang bisa ada CarPlay dan Android Auto-nya. Udah sih itu aja fiturnya. Sayangnya kayak bagian kanan ini yang ada tombol yang dikosongin ya, itu kayak mengasih kesan murah ya, tapi masih oke lah di zamannya dia dulu. 5. Safety pas-pasan. Di 2015-2016 dulu, fitur safety crossover compact ini emang belum sampai super lengkap kayak sekarang. Tapi dibanding HRV 18 Prestige pun, yang 18 JBL Audio ini ada beberapa yang berkurang ya. Kalau di HRV Prestige airbagnya ada 6, di yang JBL Audio ini hanya ada 2 aja, alias hanya airbag depan. Airbag sampingnya nggak ada dan airbag pilarnya juga nggak ada. Salah satu alasan juga kenapa dia lebih murah dibanding yang Prestige ya. Sisanya sama sih, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid. Dan jelas rem ABS, EBD, dan brake assist udah komplit semua. Ada stability control yang di Honda disebutnya VSA atau Vehicle Stability Assist, dan ada Hill Start Assist yang artinya kalau di tanjakan kita lepas pedal gas, remnya bakal ketahan beberapa detik supaya kita bisa pindah ke pedal gasnya. Kamera mundur juga ada tapi basic banget ya. Sedangkan sensor parkir ini tambahan karena HRV belum dapat sensor parkir sama sekali sampai di tahun 2020. Di belakang juga ada dudukan ISOFIX buat jok bayi dan emergency stop signal yang bakal kedipin hazard dengan cepat kalau kita ngerem mendadak. 6. Eksterior masih enak dilihat. Untungnya HRV 18 JBL Audio ini pakai tampilan eksterior yang sama kayak 18 Prestige. So, nggak kayak setiap HRV 15 pre-facelift yang udah kelihatan tuanya, varian JBL Audio ini tetap kelihatan lebih segar ya. Berkat pakai velg dual tone yang kayak di HRV 15 facelift, lampu depan yang isinya kelihatan padat karena dual proyektornya, dan bagian bawah mobil yang sewarna bodi yang emang ngasih kesan lebih elegan. Cialah.
elegan banget nih kata-katanya, kayak jurnalis otomotif paling bener ya kan. Anyway, buat ukuran, HR-V pre-facelift ini panjangnya 4,3 meter, kurang sedikit ya, mirip-mirip kompetitornya di masa itulah kayak Chevrolet Trax, Suzuki S-Cross, dan Outlander Sport juga. Oke, detail desainnya, bahasa desain solid wing face ini sebenarnya emang lebih kelihatan jelas ya di HR-V sebelum facelift ini dibanding di yang baru. Soalnya lampu depannya yang lebih ke segitiga-segitigaan itu yang langsung bersambung ke grill hitamnya yang kayak sayap berkibar gitu. Grill paling atasnya hitam gloss dengan list chrome kecil ya. Dan grill radiatornya mungil banget nih di bawah. Begitu juga housing fog lampnya yang termasuk tipis. Detail lampu depannya, diarelnya LED, lampu besarnya 2 proyektor LED, lampu jauhnya halogen di luar proyektornya, lampu seinnya halogen dan fog lampnya halogen. Oh, dan kalau kita nyalain lampu jauh tanpa nyalain lampu besarnya, itu yang nyala cuma halogennya aja ya. Sampingnya, nah kelihatan clean banget nih karena nggak kayak kebanyakan crossover yang ada skid plastik hitam ya. Di HR-V 18 ini full dibuat sewarna body. Sentuhan yang unik meskipun handle pintu depannya standar model chrome gini, handle pintu belakangnya terintegrasi di belakang jendela yang ngasih kesan kekupe-kupean. Lampu sein sampingnya langsung terintegrasi di spionnya dan velgnya 17 inci dual tone dengan ban 21555R17. Belakangnya, sisi yang masih mirip banget sama yang HR-V facelift. Bedanya, di yang sebelum facelift lebih bersih aja, soalnya nggak ada list chrome yang nyambungin kedua lampunya itu. Dan dibanding yang Prestige, di sini nggak ada emblem Prestige-nya ya. Adanya emblem JBL kotaknya ini. Bumper bawahnya juga sewarna body, sedangkan knalpotnya ngumpet di sebelah kanan. Sedangkan antenanya model sirip hiu gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu sein dan lampu mundurnya halogen. Interior lega. Salah satu yang bikin banyak banget orang suka sama HR-V adalah di dalamnya kerasa lega buat ukuran yang sekompak itu. Dan overall bentuk interiornya juga masih kelihatan awet muda ya kan. Mengingat 2014 sampai 2021 kemarin, bentuk interiornya sama persis dengan dashboard memanjang horizontal yang depannya dilapisin sama bahan kulit itu. Dan ventilasi AC depan kiri yang ada 3 gini yang juga jadi ciri khas uniknya itu. HR-V juga jadi salah satu mobil di harga mainstream pertama yang pakai konsol tengah model tinggi gini dengan tombol-tombol yang tertata rapi di atasnya. Ini pun pinggirnya dilapis kulit juga supaya sandaran kaki kita empuk. Dan di bawahnya bisa dijadiin tempat penyimpanan supaya nambah kesan luasnya. Dan pintunya dari bagian atas sampai bagian sandaran tangannya full dilapis kulit ya. Yang mau pintu depan atau pintu belakangnya. Jadi nggak terkesan kopong banyak plastiknya gitu. Kayak yang Prestige, yang 18 JBL ini juga warna kulit di dashboardnya dan di sandaran tangannya putih ya. Paling bedanya di plafonnya aja. Yang di JBL Audio ini nggak ada sunroofnya. Oh, dan model lampu kabinnya juga beda nih. Kalau di yang Prestige pakai yang lebih mewah kayak gini, yang di 18 JBL Audio pakai yang lebih sederhana. Di depan 2 lampu halogen dan di belakang 1 lampu halogen gini. Mirip di yang 15E aja. Lingkar setirnya udah dilapis kulit ya, jadi kelihatan lebih mewah dan lebih enak juga dipegangnya. Dan joknya pun sama kayak di yang 18 Prestige, alias sudah dilapis kulit warna hitam gini. Paling bedanya sama yang facelift yang udah pernah kita videoin, kalau di yang sebelum facelift ini jok belakangnya nggak punya headrest tengah aja. Tapi feel fleksibelnya sama ya, kayak jok belakang bisa di-recline ke satu posisi beda. Plus, jok ini bisa kita buat ala-ala kasur gitu, supaya kita bisa duduk super relax di belakang. Nice lah. Detail lainnya, pegangan tangan plafonnya di depan, selain ada di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver ya. Dan di belakang, khusus yang kanan ada gantungan bajunya. Sun visornya yang sebelah kanan ada card holder di luarnya, sedangkan dua-duanya sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka, dan ada lampu halogennya juga. Sedangkan spion tengahnya day and night manual ya. 8. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk cukup berat, jadi ngasih kesan yang cukup premium pas dibuka tutup ya. Bukan pintunya termasuk lebar dan buat napak ke dalamnya sedikit lebih tinggi dibanding napak ke hatchback kayak City Hatchback, tapi masih lebih rendah dibanding napak ke SUV kayak CR-V gitu. Oke, posisi duduk kalau joknya kita buat paling rendah, dia masih termasuk cukup tinggi ya ala crossover gini. Dan visibilitas ngelihat keluar termasuk sangat bagus soalnya jarak ke depan dashboard yang jauh dan kaca depannya yang besar juga. Cuman emang ngelihat ke sampingnya agak kurang ya, soalnya pilarnya agak landai dan spionnya juga masih di pilar A. Pengaturan joknya full manual, yang driver selain bisa slide dan recline, bisa dinaik turunin ketinggiannya juga. Sedangkan yang penumpang depan hanya bisa slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur, tapi posisi kepalanya udah cukup maju buat nyetir sambil sandaran, jadi kepala kita nggak ngedanga ya. Enaknya dibanding di yang Prestige, ruang kepala di yang JBL ini lebih aman, soalnya kan dia nggak kepotong sunroof. Buat sandaran tangan yang di tengah tinggi dan udah dilapis kulit nih, jadi empuk. Nah yang unik, ini bisa kita geser maju
ke depan supaya bisa dipakai buat sandarin tangan sambil pegang setir juga. Nice, sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga ya. Seatbeltnya bisa diatur naik turun, pengaturan setirnya selain tilt tentunya udah teleskopik juga alias bisa maju mundur. Buat sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastiknya gini. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya bukanya di atas sini ya, bukan di bawah kayak biasa. Sudut bukanya nggak terlalu lebar sih, tapi masih aman. Tapi emang karena lekukan pintunya yang agak menukik, jadi kita masuk ke dalamnya kepalanya juga harus sedikit nunduk. Posisi duduk di belakang sini tentunya lebih tinggi dibanding yang di depan. Dan yang enak, dudukan jok bawahnya ini juga supportnya termasuk pas ke orang dewasa ya. Jadi sudut paha kita juga nggak naik-naik dan bakal nyaman nih buat duduk lama juga. Joknya nggak bisa digeser maju mundur, tapi ini ruang kakinya masih termasuk sangat lega. Mantap, meskipun kalau jok depannya dibuat paling rendah, gerakan kaki kita nggak sebebas di Chevrolet Trax gitu misalnya ya, yang joknya emang dibuat lebih tinggi. Headrestnya yang HRV sebelum facelift ini emang cuma ada di kiri dan di kanan aja, yang tengahnya nggak ada. Ruang kepalanya nggak terlalu banyak sisanya, tapi masih termasuk lega lah ini dibanding yang baru ya kan. Yang asik, sudut rebahan joknya bisa diatur nih. Ada dua posisi ya, satu yang cukup tegak ini dan satu lagi yang lumayan rebah. Sandaran tangan pintu di belakang juga udah dilapis kulit jadi empuk, dan di tengah sini udah dikasih armrest lipat gini ya, yang empuk juga. Jadi enak nih buat posisi duduk nyantai ini. Kalau mau duduk bertiga, buat napak ke tengahnya ruangnya cukup lega, jadi kaki kita ngelipatnya nggak sulit-sulit banget. Nah, lantai di tengahnya juga sedikit lebih tinggi, jadi kaki kita meskipun bisa tetap di tengah, tapi emang sebaiknya ke kiri kanannya. Yang nggak enak itu dudukan jok tengah sini nih, jauh lebih tinggi dan jauh lebih keras dibanding kiri kanannya. Sama nih ya, buat sandarannya juga lebih keras dan lebih maju. Dan karena nggak ada headrestnya, jadi kepala orang dewasa pasti ngedanga. Dan beda dari yang facelift yang seatbelt di tengahnya udah 3 titik, di yang sebelum facelift ini masih 2 titik ya. 9. Bagasi dan storage. Pintu bagasi HRV 18 nyambung sama sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, ini remote-nya tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya, klik tombol sebelah kiri yang panjang ini dan kunci pintunya kebuka. Dan ini kunci semua pintu lainnya juga ikut kebuka ya. Bagasinya termasuk besar nih ya buat mobil compact kayak gini. Bibirnya full mengotak, jadi masukin barang lebar juga gampang. Dan bibirnya ini termasuk rendah dari tanah buat sebuah SUV kecil atau crossover. Jadi kalau angkat barang super berat nggak terlalu sulit ya. Nice. Ini dari bibir bagasinya ke lantai ada sedikit jedanya atau load lip-nya. Tapi pendek banget ya, jadi nggak masalah kalau keluarin barang dari dalam, tinggal diangkat sedikit aja. Detail bagasinya di sebelah kanan sini nggak ada apa-apa. Sedangkan di kiri ada lampu halogen ya yang bisa dimati nyalain. Sayangnya nggak ada penutup bagasinya atau parcel shelf. Jadi barang kalian yang ditaruh di dalam bisa diintip dari luar. Di bawah lantainya sini unik nih, lantainya bisa dilipat-lipat gini, jadi nggak usah kita pegangin. Ada toolkit dan ada ban serep model full size gini ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40, pakai tuas yang di ujung sini. Kalau dilipat yang kanan, kita jadi bisa masukin barang yang lebih panjang sambil masukin 2 penumpang tetap. Nah, kalau dilipat semua, ruangnya jadi jauh lebih besar dan lihat kan, lantainya bisa jadi super rata dan rendah banget gitu. Nah, ini karena pas kita ngelipat jok bagian atasnya, bagian bawahnya nggak cuma diem, tapi dia bakal maju dan posisinya bakal turun banget kayak gini. Ini yang ngebuat bagasinya HRV jadi super pinter ya. Dan hasilnya, lantainya dari bagasi ke belakang sampai ke depan itu full rata dan mau geser barang tinggal didorong aja. Mantap! Buat tutup pintunya disediain handle di sebelah kanan, dan kalau mau kunci semua pintunya lagi bisa klik tombol kecil di sebelah kanan sini. Tapi yang keren juga, bagian bawah jok belakang ternyata bisa kita angkat kayak gini loh. Dan ini bawahnya tinggal kita lipat buat dikunci aja, dan kalau ini udah dilipat, ngasih ruang supaya kita bisa masukin barang yang lebih tinggi. Padahal di dalam mobil yang sekecil ini loh. Nice! Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10 detail-detail lain. Kayak setiap HRV di sini, HRV ini juga tentunya dirakit langsung di pabrik Honda di Karawang ya, alias CKD. Dan kalau buka kap bensinnya, HRV disarankan minimum pakai bensin oktan RON 91. So, di Indonesia biasanya pakai yang RON 92 ya, sejenis Pertamax, Shell Super, atau BP 92. So, kalau kalian soal HRV 18 2016 ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan video-video kayak gini lainnya. See you next time!